Yang terhormat Bapak Kepala SDM Bulan, Kecamatan Bulan, Bapak Ito Mulyo SAD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDM Bulan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari dunia yang tergulita menuju dunia yang terang benderang yang ada di sana. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Ibu Ana Mahmudo, sebagai penyaji pada kegiatan hari ini di acara destinasi modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Kepada Ibu Ana Mahmudo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membagi apa yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya kita membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan itu bukan hanya mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pengetahuan yang tinggi, tapi juga menuntut kodratnya. Jadi apa yang ada pada anak itu harus dituntut supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang anggota masyarakat. Ketika kita sudah melepaskan mereka ke masyarakat, mereka bisa hidup dengan lebih baik. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat ya, saya ulangi. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi bukan merubah sifatnya, tapi memperbaiki lakunya. Seperti yang divisi kemarin, Pak Ana menginginkan bermimpi punya siswa yang memiliki akhlak yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan. Selanjutnya kita ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu diharapkan berpihak pada murid, bukan karena kita menginginkannya, tapi karena budaya itu akan memberikan dampak baik untuk perkembangan siswa nantinya, yaitu ingin menjadikan anak itu yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, yaitu sekarang sangat jauh dari anak-anak yang sekarang. Nah, ini yang kemarin ditanyakan tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Diharapkan pelajar Indonesia itu memiliki akhlak beragama, akhlak pribadinya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi diharapkan anak-anak itu punya akhlak yang baik secara menyeluruh. Yang kedua itu mandiri, kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Jadi
Mandiri di sini bukan berarti bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, tapi bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, punya kesadaran bahwa dia punya tanggung jawab, punya hak dan punya kewajiban. Anak-anak juga bisa mengatur dirinya untuk menjadi anak yang seperti apa. Tujuan mereka nanti untuk jadi apa itu punya kemandirian untuk memutuskan sendiri. Lalu ada bergotong royong, diharapkan anak-anak bisa berkolaborasi, punya kepedulian yang bisa berbagi dengan seluruh anggota masyarakat. Lalu ada berkebinekaan global. Kemarin ditanyakan berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budayanya sendiri dan budaya global. Lalu komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab dan berkeadilan sosial. Jadi masih mencintai budaya lokal, tapi bisa menerima budaya lain dan diambil budaya-budaya yang baru. Dan bernalar kritis, yaitu memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran serta refleksi dan evaluasi. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa menerima dan mengolah informasi itu tidak mentah-mentah, tapi bisa mengambil kesimpulan mana yang harus digunakan, mana yang tidak boleh digunakan, dan mana yang bisa disampaikan kepada orang lain atau harus disimpan sendiri. Itu benar kritis. Lalu yang terakhir kreatif. Kreatif itu memiliki gagasan orisinal, punya gagasan sendiri, punya karya sendiri dan keluasan berpikir. Jadi bisa berpikir lebih luas, bukan terus menurut kalau disuruh bikin A ya baru bikin A. Jadi diharapkan anak-anak bisa meletek mau ngapain itu dia punya kreativitas sendiri. Konsep utama budaya positif ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Restitusi posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah itu menyediakan tempat yang memang nyaman untuk anak-anak. Bagaimana mereka senang ada di sekolah. Lalu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita mulai buka tangan. Pak Afif sama Bu Nina mungkin sudah pernah buka tangan. Buka tangan. Waktu pembebasan ini main buka tangan, Pak. Iya, buka tangan. Iya, ke depan. Dia ke depan, lebih baik ke depan. Karena orang berbaju. Yang satu namanya menggenggal, yang satu berusaha membuka. Yang menggenggam siapa? Gak kelihatan, Bu. Jadi Bu Nina. Gak kelihatan. Bu Nina berusaha membuka genggamannya. Boleh dimarahi, boleh disuap pakai uang, boleh ditendang, boleh terserah. Pokoknya bisa buka. Dirayu, Bu. Boleh dirayu? Ayo mulai. Ayo.
bersama Pak Barito. Apa sih Sama Pak Suto saja. mana di kuarti? berarti Pokoknya yang menggenggam itu seakan punya rahasia di dalam sini. Ya, terus yang membuka itu boleh menggunakan cara apapun supaya saya ini kok enggak terserah siapa yang menggunakan. sama enggak guys lain Caranya Pak Amin tadi dipaksa, caranya Pak Amin sebab caranya berdiri dan bunuh diri. Ayo boleh tidak ayo? Budwi, perhatikan Bapak Ibu seperti saya. Kita berhitung dengan 1 sampai 5 ya. Dengan cara menunjukkan satu jari, oke? Itu masuk 1, 2, 3 mulai 1. Gimana seperti saya? Berarti sih. Satu, dua, ayo. Angkat satu, kamu kan bener. Dan kelas 50. Masa berhenti? Ayo, satu. Ini dibuka. 2, 3, 4, 5. itu harus berhasil. Yang menggenggam tadi diibaratkan anak, sifat anak, kodrat anak. Nah yang tadi Pak Afif mau anaknya kebiasaan yang baik dipaksa dimarahi. Yang kedua Pak Anan mau anaknya punya kebiasaan yang baik diberi uang, diberi reward. Kalau yang Pak Luto mau membuka tangan dirayu, dituntun untuk membuka tangan 1 per 1. Jadi akhirnya membuka tangan sambil tersenyum. Itu ibaratnya bagaimana kita menanamkan budaya positif. Ini ada berbahasa lagi materi ngobrol. Menurut Dr. William Blaser, ilusi buruk kontrol hanya ilusi saat kita memberi hubungan anak rolot itu hanya ilusi karena sebenarnya karena saat kita tidak ada anak akan kembali ke sifatnya yang seperti itu. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Misalnya memberi reward, diberi hadiah, akhirnya dia berlaku positif dengan mengharapkan imbalan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ada yang suka mengkritik. Kok kamu pakai itu? Kamu nggak kasihan sama ibu? Kadang kayak begitu ya. Kamu nggak pernah kerjakan PR, kamu nggak kasihan sama orang tuanya. Itu anaknya jadi lebih mengerti, tapi
posisinya dia karena terpaksa diberi merasa bersalah, bukan karena dia memang memahami apa tanggung jawabnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang saya juga masih seperti ini. Jadi di dalam kelas saya yang memaksa membuat peraturan, bukan anak-anak yang memberikan pendapatnya. Apa jangan juga masih seperti itu? Saya sendiri masih seperti itu. Jadi merasa saya lahir lebih dulu, saya punya pengalaman lebih dari kalian. Jadi saya punya pendapat yang lebih benar dari anak-anak, kalian belum tentu. Apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Filsuf Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin diri itu sebenarnya karena kesadaran dirinya untuk menghargai apa yang diinginkan, bukan karena disuruh. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan dia. Jadi disiplin biasanya kan harus mentaati peraturan. Padahal disiplin seharusnya bagaimana kita menghargai diri kita sendiri untuk melakukan kedisiplinan itu untuk mencapai tujuan hidupnya, tujuan hidup anak-anak. Nah ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu lahir dari kesadaran diri akan tanggung jawabnya. Sini ada kebutuhan manusia. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan pandangan tentang kebutuhan itu juga beda-beda. Gimana kamu kok? Dia Pak monggo, kalau mau bertanya silahkan. Iya, saya mulai gerak, soalnya kan ngobrol, nggak iya Pak. Penting gerak. Monggo bertanya. Iya, apa gerak ini? Sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, dari apa itu awalnya itu konsumen apa namanya diskriminasi, ya, satu Pak ini kayaknya berhubungan dengan kemampuan dasar sebagai manusia yang ini kita aplikasikan kepada anak-anak. Sehingga yang perlu saya tanyakan di sini pertama, tadi yang kita ubah adalah bukan dasarnya. Oke. Itu artinya dasar dari apapun yang dimiliki atau potensi apapun yang dimiliki oleh anak, kita hanya mengadakan bagaimana caranya mereka berperilaku. Nah, apakah nanti tidak ada hubungannya perubahan dasar dari potensi anak itu nanti tidak mempengaruhi perilaku kemudian? Dan ini yang saya kira bis, ya. Maka saya itu berpendapat begini, kita harus merubah dasar dari anak itu dalam nanti akan berperilaku. Kita tidak bisa
mengarahkan perilaku berdasarkan dasar yang dia punya. Oke, ada anak yang punya kecenderungan untuk selalu berbuat apa ya, kotor, itu kan dasar. Oke, bagaimana dengan apa itu berbuat mengotori pelajaran, itu kan dari pola pikirnya, ingin selalu apa itu ingin selalu membuat coret dan mengotori. Nah, ini tolong diberikan satu contoh bagaimana kita ini kemudian bisa mengarahkan kepada perilaku selanjutnya dari dasar yang dia punya. Yang pertama, baru membuka. Yang kedua, kita masuk kepada disiplin. Ini adalah merupakan satu paradigma sehingga bahasa itu berkembang. Oke, kalau kita tadi itu sudah tahu paham masalah arti disiplin dari kata bahasa Latinnya artinya belajar. Iya. Kemudian apabila kita sudah mengasimilasi bahasa itu ke dalam bahasa kita, sehingga kita itu tadi ada arti yang disebut dengan bahwa disiplin itu adalah merupakan patuhnya kita terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan. Itu artinya seperti itu. Jadi, padahal kalau kita asal dari bahasa itu bahwa disiplin itu belajar dan arti yang kedua tadi kalau saya tidak salah adalah melaksanakan apa-apa yang menurut dia itu benar dan dia berdisiplin kepada diri sendiri menurut kemauannya. Nah, saya mau bertanya ini yang akan kita sampaikan, yang ingin disampaikan dengan kata-kata disiplin apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi untuk menuntun anak dari dasarnya tadi Pak ya. Misalnya tadi suka mencoret kalau mencoret bambu kan bukan hal yang bagus, apalagi mencoret tembok tetangga. Itu bisa dituntun dengan dia kan berarti punya keinginan untuk berseni, membuat apa? Kalau kalian itu ada mural, berarti kita harus bisa menuntun anak. Kita harus memberikan tuntunan dirinya bahwa merusak properti orang lain, merusak properti bersama itu tidak baik. Karena saat anak-anak mencoret itu sudah sama dengan merusak properti, merusak barang orang lain, dan itu sama dengan tidak menghargai diri sendiri. Jadi bisa kita berikan ruang atau waktu untuk dimana anak itu bisa mencurahkan, mengeksplor, mencoret-coretnya sih. Misalnya ini di tembok sini kan banyak yang kosong juga. Seperti di kelas kita, rasanya kan banyak yang kosong. Misalnya bisa saya beli satu banner kosong putih, anak-anak bisa menggambar, yang suka menggambar. Atau kalau dulu kelas 5 itu ada yang namanya Puput, itu suka menggambar, suka mencoret-coret di mana-mana. Akhirnya saya suruh menggambari di buku catatannya sendiri. Yang dia suka seperti apa, jadi dia bisa belajar membaca catatannya sambil melihat gambarannya sendiri. Repot Pak. Ada lagi yang masih kurang jelas atau masih ini apa? Tidak setuju? Tidak apa-apa. Saya terima saja. Kalau tidak setuju, apa? Kita teruskan.
disiplin. Kalau disiplin itu kan berarti anaknya punya tujuan belajar. Untuk disiplin itu artinya anaknya punya tujuan sehingga dia bisa menghargai tujuannya. Misalnya saya mau jadi dokter, apa yang saya harus lakukan? Disiplin seperti apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus disiplin dalam belajar, disiplin untuk masuk ke kelas, disiplin mengerjakan tugas-tugas. Itu disiplin. Karena dia tahu kalau disiplin itu akan menghasilkan hasil yang bagus juga. Tapi kalau kita tidak disiplin, kita tidak punya tujuan, akhirnya kita ya ke sekolah, paling mau main. Nah biasanya gitu. Kok paling hasilnya juga itu khas, karena dia belum punya tujuannya apa. Jadi sebenarnya dari budaya positif ini kita harus bisa menemukan kecenderungan anak, apa yang diinginkan anak. Jadi kita bisa mengimplementasikan ini tadi, bagaimana anak itu mau jadi seperti apa anak itu. Jangan tidak. Ya. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Ada kasus Bu Ani Pak, saya kasih kebetulan. Wah, jelaskan dulu Pak. Bu Ani, guru kelas 6 di SD Merdeka, sedang bingung menghadapi ulang salah satu tugas di kelas bernama Doni. Beberapa anak mau datang dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan yang dilakukan itu? Mbak, Bu. Ya, saya tidak membayangkan siapa-siapa yang tugasnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Yaitu mungkin menasihatinya, ya, seperti apa itu. Menurut Anda, kira-kira apa alasan untuk melakukan itu? Mungkin saya akan menelusuri dulu ya, kenapa kok dia tiba-tiba seperti itu, kenapa dia tidak membawa bekal. Kemudian jika saya sudah tahu penyebabnya, nanti mungkin diarahkan supaya tidak meminta bekal temannya secara paksa. Ini ada nggak? Boleh. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin saya menanggapi. Jadi mungkin si Doni dinasihati dengan cara boleh kita, tapi tidak boleh memaksa. Misalnya kita secara baik-baik pada temannya, mungkin kan siapa tahu teman-temannya berdekati mau berbagi makanannya. Kalau kita secara terpaksa kan, yang diminta kan merasa kesal, jadi dia nggak ikhlas gitu. Tapi kalau minta secara baik-baik pasti, oh iya ini dibagi, jadi semuanya mungkin itu berbagi gitu. Jadi kan mengajarkan teman-temannya saat berbagi juga. Jadi tidak pelit gitu mas. Jadi Terima kasih dulu, saya juga sama seperti itu. Cuman kalau menurut saya pribadi pemikirannya itu jadi bijak. Menurutnya insya Allah dengan cara mereka
Jadi kan teknik itu kan cara pendekatan, cara pakai ya nanti insya Allah bisa. Dari ketiga komentar tertinggi itu ya, yaitu memberi pengarahan yang pertama itu memberi pengarahan agar tidak meminta secara paksa. Kemudian juga memberi motivasi kepada Doni agar membawa bekal sendiri supaya tidak merepotkan temannya yang lain, atau juga bisa barangkali sebagai guru barangkali mempunyai sedikit makanan untuk berbagi kepada Doni. Terima kasih. Jadi semua jawaban teman-teman saya juga sependapat. Mengenai situasi seperti itu tadi menghadapi si Doni tadi dalam pertanyaan pokoknya mendekati si Doni bagaimana sikapnya itu kurang baik dan saya sebenarnya kenapa dia sendiri malah seperti itu karena berjauh saja pokoknya kita harus mendekati anak seperti itu. Terus pokoknya ini sama dengan teman. Terima kasih sebelumnya saya bertanya ini. Kalau banyak pendapat apakah tambah lama apa tambah bagus? Tambah lama saja. Tidak salah saya. Oke, berarti nanti diskusi baca. Oke, satu pendapat sampai berapa? Barangkali kalau nanti itu saya yang bertanya. Kalau banyak pendapat, apakah videonya kan bisa menjadi lebih bagus? Itu kalau begini soalnya banyak juga. Terima kasih. Ini sekarang dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Doni seperti yang dikatakan tadi. Mencari tahu backgroundnya seperti apa kok dia begitu. Nah, ini ada 5 kalau sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Lalu teman Doni jadi memperhatikan Doni. Kalau Doni maksa, teman-temannya jadi lebih memperhatikan. Sudah pasti akan lebih memperhatikan. Karena dia caper, artinya dia kurang kasih sayang dan rasa diterimanya tidak ada. Mungkin karena orang tuanya di rumah tidak memperhatikan atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Lalu ada dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan akan kekuatan. Dia merasa kuat kalau sudah banyak teman yang takut sama dia. Yang keempat ini, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia dong.
Ini sekarang Itu termasuk kebebasan, kebebasan dasarnya kebebasan untuk memilih bekalnya itu tadi tidak ada. Kalau milih langsung dikawal oleh kembali. Yang keempat itu Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia cuma terima waktunya. Itu Doni cuma iseng. berarti hobi. Hobinya seperti itu. Itu termasuk kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, itu kesenangannya. Supaya dia senang, dia suka melakukan itu. Ini adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Seseorang berlaku sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau di sini dikatakan hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Jadi anak melakukan satu perintah atau peraturan karena takut dihukum. Itu motivasi eksternal. Lalu ada untuk mendapatkan imbalan. Anak mengerjakan tugas karena nanti kalau selama mengerjakan tugas akan diberi uang seperti buatin tadi. Kalau sudah bulanan dikasih uang. Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal. Berarti dia sudah mencapai titik di mana dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia berlaku baik, artinya dia menghargai diri sendiri. Dan dia menghargai diri sendiri, orang lain juga akan menghargai dirinya. Itu motivasi internal. Nah, ini yang jadi tujuan disiplin positif itu, supaya anak bisa menghargai dirinya. Sekarang kita masuk ke hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Iva ini tidak menguasai pelajaran matematika. Jadi saat pelajaran berlangsung, dia diam atau menggambar di bukunya. Saat Pak Seno guru matematikanya ikut datang atau menanyakan pertanyaan, Iva selalu duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berdua yang menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan, Iva gagap, tiba-tiba gagap, padahal dia normal. Selalu kursi. Itu bahasa baru. Lihat itu jelas disimulir dari tulis. Jadi seluruh kali tertawa kalau sudah mendengar ibadah gagal. Tapi dia malah menunjuk hidungnya dan menjawab tidak bisa menjawab saya Pak. Jadi dia berlaku seperti membodohkan diri supaya dapat perhatian dari teman-temannya. Apa? Oke. Nah, kalau juga anak-anak menertawakan dia. Ini tadi di sini kan Pak Seno memberi pertanyaan karena Iva tidak memperhatikan. Tapi justru terjadi kekacauan. Sekarang, menurut jenengan, apakah jenengan setuju dengan tindakan Pak Seno memberikan pertanyaan kepada padahal Iva sudah jelas tidak nyaman dengan kelas itu? Pak. Kalau saya setuju. Mengapa? Karena barangkali dengan perhatian yang dikasihkan pasien terhadap Iva bisa memancing minat belajar Iva, sehingga yang awalnya tidak bisa itu menjadi bisa. Ini ada beberapa contoh ketika saya sekolah dulu juga seperti itu. Ada yang tidak sama sekali tidak bisa. Itu dalam mata pelajaran tertentu. Tapi
karena dia itu termotivasi sedang dengan gurunya, akhirnya termotivasi untuk belajar dan akhirnya bisa. Terima kasih. Lanjut, nomor 2. Iya, pertanyaan. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman atau konsekuensi? Memberikan pertanyaan. Ya, Hukuman. hukuman. Kenapa kok hukuman? Ya karena apa itu? Iya. Kadang guru kalau menerangkan ini contoh paling gampang. Guru menerangkan terus orang murid sering bandel, ringkis dan sebagainya kan perhatikan. Ini kan pasti hukuman lah. Hukuman kan macam-macam. Di antaranya ada dikasih pertanyaan, ada juga dikasih orang itu mau roti kepuk dan lain sebagainya. Mungkin itu boleh disuruh menghafalkan nama apa dan seperti itu. Lalu saya itu adalah hukuman. Ada yang berbeda? Ya, ini Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, konsekuensi. Misalkan anak itu awalnya tidak konsentrasi, jadi terus diberikan Pak Seno pertanyaan, jadi anak itu bisa muncul konsentrasinya gitu. Pokoknya tidak boleh. jadi bisa jawab. Ini lebih. Ini ya. Tepuk tangan. Ini selanjutnya ada hukuman dan sanksi. Perbedaan hukuman dan sanksi. Ini kalau hukuman itu ini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, bukan sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman kan kebanyakan anaknya merasa sakit hati, lalu ada tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman kan jangka panjang, biasanya sampai kalau pernah dulu di sekolah pasti sampai sekarang masih ingat. Kalau sanksi itu tidak nyamannya hanya saat terjadi sanksi itu saja. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, hanya korban yang mendapatkan keadilan. Sedangkan yang melakukan mendapat hukuman. Kalau sanksi, korban bisa diabaikan. Jadi bisa ditanyakan kenapa kamu melakukan ini tanpa melihat korbannya lagi. Kalau hukuman berarti kita melihat korbannya. Untuk murid, anak tersakiti. Kalau sanksi, murid dan anak tidak nyaman saja. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi anaknya semakin agresif karena dihukum. Sedangkan sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ingatnya hanya saat itu saja. Kalau saya begini, konsekuensinya seperti ini. Besoknya Pak, dan melakukan lagi. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nek murid dewes biasa diurut pasti tidak takut, paling disuruh bersihkan musola, paling disuruh nyapu depan kelas. Kalau sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sanksi.
Sedangkan di sini ada yang namanya restitusi. Untuk bunyinya dan Mbak Aktif pasti masih ingat sedikit-sedikit tentang restitusi. Bunyinya masih ingat restitusi? Iya, masih sedikit-sedikit. Iya, tahu dulu. Ini seperti apa restitusi? Kalau menurut saya restitusi itu pemberian gimana ya? Kalau misalnya ada anak yang salah atau melakukan kesalahan dalam kelas atau dalam program proses pembelajaran, itu guru bisa mendekati, terus memberikan pengarahan agar kesalahan tadi itu dengan kata lembut, maksudnya dengan tidak menyakiti anak tersebut. Restitusi itu kesepakatan. Jadi kalau ada kasus antara korban dan pelaku harus mencapai kesepakatan bagaimana masalah itu terselesaikan dan kembali ke kelas itu atau teman-temannya itu masalah itu sudah selesai. Kalimatnya biasanya kalau restitusi apa yang kamu yakini, jadi lebih ke keyakinan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki perilakunya. Masalah itu tadi harus selesai dan anak harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu namanya restitusi. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu kan hanya anak tahu kalau itu salah. Kalau hukuman, anak dipaksa mengerti kalau dia itu salah. Kalau restitusi itu lebih ke anaknya harus sadar dulu kalau dia salah, apa yang dilanggar, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Nanti hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lalu yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang mengakibatkan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Membagikan kertas bukan berarti busi ya? Orang berarti busi. Reparasi itu. Maka ada itu. Ini jawabannya. Sudah bisa semua? Jadi Itu sih, ini ada posisi kontrol guru. Ada guru yang menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu yang suka menghukum. Kalau buat merasa bersalah biasanya kalau ngomong manis, halus sekali. Tapi dengan mengatakan kamu gak kasihan sama ibu. Kalau ibu dimarahi, kepala sekolah, kalau teman lebih mendekat seperti teman, tapi anaknya tidak punya rasa campur sama kita. Jadi ya, selanjutnya pemantau itu biasanya hampir seperti manajer, tapi dia tidak menemukan solusi. Jadi cuma, ayo peraturannya apa? Itu aja. Cuma memantau supaya anak berjalan di tracknya. Selanjutnya kalau manajer itu memanage anaknya. Jadi anak diberikan kesempatan untuk memanage dirinya, membuat keputusan sendiri, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi anaknya harus bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak hanya mengarahkan ke manajer.
positif. Langsung ke kasus 1. Kasus 1. Pada maksudnya Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan yang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, berhasil berjaga, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak berjaga. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Menurut jenengan ini posisi kontrol Bu Rina itu apa? Tadi kan dari mana? Kontrol. Posisi kontrol tadi kan dari mana? Mantau. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau dan pembuat dan bersalah. Yang pemantau sebenarnya Saya alasannya memantau tadi katanya dulu kan hanya sebatas ibu mau mengarahkan, ayo dulu dan sebagainya. Kalau sekolah ini kan tepat dulu seperti itu hanya sebatas memantau. Karena bisa berubah. Dan kawan lain. Iya. Ada pembuat bersama dengan masalah. alasannya. Kita ditakut-takuti nanti dimarahi, nanti ditegur sama bapak kepala sekolah atau sama Pak Alfi kalau kalian tidak bersama. Mana baik tiap-tiap anak jadi mata ya. Saya sependapat sih sebenarnya. Soalnya di sini kan guru hanya apa ya, memberikan tugas, tidak memberikan solusi terhadap permasalahan tadi. Itu aja. Kalau muridnya itu mengembalikan, yang bisa saja seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, dikasih tidak ada penyelesaian yang membuat siswa itu terus juga ya Pak ya. Jadi sudah aja. Maaf kalau gitu. Itu sih. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri sependapat dengan Bu Lili, membuat merasa bersalah karena di situ Bu Lili mengatakan nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan, tolong bantu ibu ya. Itu ibunya yang merasa membuat anaknya merasa bersalah. Tapi akhirnya juga kalau masih pembuat bersalah itu kan jadi tidak ada kalau pemantauan saya kerjakan selesai itu pemantau. Kalau manajer kan dikerjakan, kalau nggak dikerjakan apa yang tidak bisa itu manajernya. Kasus yang kedua, ada Arto dan Gino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Gino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Arto dengan kasar sampai tidak kakinya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung mulai mereka. Lanjut. Membawa mereka ke rumah kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya terutama Gino. Sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Gino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting.
Kemudian meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti kembali bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk kembali 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, kemudian menjawab, wah tidak tahu, saya akan kembali begitu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau Dino akan tidak terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu dijadikan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, ngejahit, mana saya tahu bagaimana ngejahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersedang berawal kembali. Pertanyaan lain, si posisi kontrolnya diambil Bu Suti. Yang berpendapat Lina. Apa tadi yang sebelah sudah lupa. Ya, soal kasus dan itu yang menurut saya itu teman karena bisa pendapat saya jika awalnya dari Anto ya itu kan berkali sebelum mereka berbaca dan awalnya tadi berkali sampai akhir bajunya itu lepas. Nah terus setelah diberikan pengarang itu keduanya sudah saling berhubungan, kalau sudah itu kembali muncul perasaan yang apa ya begitulah yang sudah tidak ada dalam keadaan itu pendapat saya. Saya belum tahu kelas. Kalau saya itu jangan ke manajer dan tenaga pendidik karena mereka dia itu memberi solusi kepada anak didiknya, tidak hanya melerai pertengkaran mereka, tapi mereka itu memberi solusi agar satu yang dilakukan dulu itu tidak berkelanjutan, dan yang kedua yaitu atau juga begitu tidak menuntut kepada Dino yang menggerakkan dulu. Pada dasarnya mereka itu berteman, bagaimana dalam sebuah pertemanan itu sudah pasti ada hal yang tidak menyenangkan atau sakit hati itu
buat saja itu hal yang wajar, tapi bagaimana masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dan bisa aman kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Rosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Memang kalau kita yakin sama sesuatu itu lebih ikhlas dalam menjalankannya daripada kalau kita mengikuti peraturan. Misalnya kita yakin kalau misalnya Pak Afif yakin kalau melihat pertunjukan itu menyenangkan, jadi dia pasti akan berada dalam pertunjukan. Tapi kalau dipaksa, ayo ikut diklat, belum tentu senang. Itu karena keyakinan. Berarti ini Tidak seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Kapan jam makan siang? ya dari itu meneng sakti menaik cepat siang Dirakas masih dulu ada di mana? Kenapa? itu berarti orang duluan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan dilarang mencoret judi, dilarang mengganggu rumah. Ya, kalau keyakinan kelas lebih abstrak, misalnya menghargai orang lain. Seluruh siswa harus merasa senang, itu termasuk keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata dilarang. Semua kalimatnya harus positif. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas itu biasanya cuma ada 3 atau 4 atau 5, paling banyak 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninggalkan keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi yang buat keyakinan kelas ya anak-anak sendiri disepakati dan harus selalu ada tinjauan setelah beberapa bulan harus dibahas kembali apakah keyakinan kelas itu masih bisa digunakan. Selanjutnya ini tentang segitiga restitusi. Kalau tadi baru restitusinya, sekarang kita ke segitiga restitusi.
Teknik restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah dilakukan studi restitusi tadi, diharapkan anak-anak itu kembali ke temannya atau kelompoknya itu menjadi anak dengan karakter yang lebih baik, sudah tahu kesalahannya, sadar akan keyakinannya yang dilanggar itu apa. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi, anak diberi pengertian bahwa melakukan kesalahan itu sesuatu yang dilakukan oleh semua orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak tidak terus-terusan terbawa perasaan bersalah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari salah yang dilakukan. Melalui sertifikat restitusi ini diharapkan siswa bisa jujur. Kadang-kadang anak itu tahu kalau dia salah, tapi dia tidak mau mengakui. Aku melakukan ini karena ini kok, karena ada alasannya, karena dia duluan yang jadi saya. Nah itu yang diharapkan anak-anak bisa lebih mengerti bahwa apa yang dilakukan itu juga salah terlepas dari penyebabnya. Lalu memberikan penawaran bukan paksaan, penawaran dalam menyelesaikan masalah yang ada, bukan langsung dipaksa. Bukan dipaksa untuk menyelesaikan itu. Kalau dihukum kan kamu harus mengganti bajunya, misalnya masalah apa tadi, kamu harus mengganti bajunya Doni. Di sini kan juga apa yang bisa dilakukan supaya masalah kalian bisa diselesaikan. Ini sedikit restitusi. Ini yang namanya studi restitusi. Ada validasi. Nomor satu ini menstabilkan identitas guru. Yang harus dilakukan itu menstabilkan identitas terlebih dahulu, yaitu dengan memberitahukan bahwa bukan kamu saja yang berbuat salah, guru juga benar. Salah itu hal yang wajar seperti itu. Jadi anaknya itu supaya gak emosi, menstabilkan identitas supaya emosinya reda dulu, baru ditanyakan validasi tindakan yang salah, ditanyakan kenapa kamu tadi begini, alasannya apa, supaya anaknya bisa bercerita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah dibuat keyakinan kelas. Nah itu ditanyakan, kira-kira keyakinan yang mana yang kamu melanggar? Seperti bagi tadi kan berarti tidak menghargai orang lain, itu keyakinan yang dilanggar. Setelah tiga studi restitusi itu dilakukan, guru memberikan penawaran untuk menyelesaikan masalah. Apa yang bisa dilakukan supaya Doni tidak marah? Apakah Anda bersedia? Lalu Anda bertanya ke Doni, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Dan akhirnya tadi kan pulang sudah tertawa. Jadi tadi sahabat studi restitusi jelasnya seperti ini. Ini kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang penting itu jangan menyalahkan. Jadi katakan bahwa kita tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mau mencari solusinya. Kalau anak diberitahu kamu salah, pasti hatinya yang strong kondisi, mangkel dulu. Yang kedua, validasi tindakan tadi. Katakan bahwa kita tahu kalau mereka pasti punya alasan untuk melakukan hal itu, karena sesuatu dilakukan bukan karena tidak ada alasan, tidak mungkin. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini kalau sebelumnya keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan kelasnya.
Thank you. Terima kasih. Saya kembali ke Ibu moderator. Ada yang bertanya? Ya, kemudian tadi ada pemaparan materi mengenai beberapa diseminasi budaya positif. Untuk berikutnya saya buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai hal-hal yang disampaikan tadi atau mungkin ada yang perlu diskusikan monggo. Iya sekarang. Berarti bisa ini Pak Afif, Pak Ito, monggo. Nanti nama saya yang bertanya sendiri. Ayo monggo. Ya mungkin ada yang ditanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama nggak sih sama kesepakatan kelas atau belajarnya mungkin? Terus gimana sih cara menyusun keyakinan kelas yang efektif gimana? Seperti itu. Ya monggo anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang diberikan kepada Bu Dewi yang saya tadi. Langsung saya tanyakan itu tentang pendidikan. Tadi kan membahas tentang meliputi termasuk karakter juga. Anak dididik, anak ini kan bukan kapasitas, tinggal gimana sebelumnya itu mengarahkan seperti itu. Nah, pembentukan karakter anak itu biasanya itu dengan apa itu dengan alat berpaham yaitu kebiasaan. Biasanya sekolah modern ini sampai sampai di sini terus biasanya seperti itu. Nah, itu yang bisa mengarahkan kita sendiri kembali lagi kepada gurunya. Dulu dia kan dia ngurusin dulu ya seperti itu. Jadi semisal kebiasaan yang murid ini mau kalau dulu ini mau kami, terus kalau dulu ini mau kurang sopan. Ini kan tinggal balik kepada gurunya masing-masing. Mungkin gurunya kurang perhatian atau kurang apa itu yang lagi memberikan memberikan masukan. Nah, ini diberikan seperti itu. Anak kan semakin lama semakin seperti itu juga alhamdulillah. Nah, di sini ini sangat masuk. Itu. Nah, gimana caranya? Soalnya anak ibarat kata seperti tinggal kita gimana mewarnai. Kembali lagi, guru adalah pendidik. Ada sebatas pendidik. Bukan berarti guru itu bisa memasukkan seseorang itu masuk ke dalam surga atau seorang bisa diterima. Enggak, tapi hanya bisa memberi makanan. Jadi sholat dulu itu ngomong ini. Tapi kan sekarang kalau posisi guru itu kadang-kadang kamu ini seperti itu. Pertanyaannya ya, kalau kembali ke siswa itu bagaimana sih untuk menuntut siswa itu menjadi yang lebih ya saya kembalikan kepada namanya. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Ini pertanyaan asal. Ya, memang itu Pak yang jadi perdebatan selama saya mulai pendidikan sampai sekarang itu untuk memberikan apa ya pembiasaan tolak dan contoh. Itu kan berarti kita harus memberikan contoh ke anak-anak. Artinya kita kalau kita mau anak yang menghormati kita, berarti kita juga harus bisa menghormati anak-anak. Nah, dari situ makanya ada yang namanya budaya positif. Tapi kadang memang kita sendiri itu belum bisa melakukan itu. Nah, berarti untuk merubah orang lain itu kan harus berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita mau anak-anak berkata nggak kasar, tapi kalau berkata kasar itu kita tahu sendiri lingkungannya itu bukan hanya di sekolah,
kita sebenarnya harus ada kolaborasi antara sekolah dengan pihak orang tua, karena pendidikan itu tidak akan berjalan kalau cuma kita yang menggerakkan saja. Kita butuh dukungan juga dari keluarga. Kalau misalnya kita sudah berlaku memberikan contoh di sekolah, ternyata anaknya ya pas pulang ketemunya yang seperti itu lagi. Jadi tetap kita harus jangan terus percuma kita melakukan seperti ini, jangan, tapi kita harus tetap melakukan kebiasaan. Masa kita mencoba yang baik-baik tapi nggak masuk sama sekali di dalam. Mungkin sekarang enggak, tapi mungkin nanti ketika anak sudah keluar itu akan diingat sama anak-anak. Oh, Pak anak dia senangnya waktu aku sholat duha. Ternyata karena begini, nanti akan membekas. Jadi bukan sekarang, tapi mungkin di masa depan anak-anak itu akan ingat. Karena saya sendiri juga ingat apa yang dilakukan dulu saya sejak saya TK sampai saya kuliah, saya ingat. Yang menyakitkan ya saya masih ingat sampai sekarang. Tapi yang baik-baik seperti dulu saya disuruh menghafalkan tesis, ya saya merasa bersyukur karena sekarang saya hafal. Padahal dulu lebih dulu. Sekarang saya bisa. Oh, ternyata yang diajarkan Pak Guru dan Bu Guru itu bagus. Jadi sebenarnya ya itu Pak, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Perlakukan anak itu seperti memperlakukan diri sendiri. Supaya anak-anak juga. Ternyata saya nakal juga. Bapak Ibu tetap memperhatikan saya, menyayangi saya. Jangan terus dikeras, dikasar. Karena kita juga nggak mau dicubit ya. Jadi jangan cubit orang lain. Bagaimana? Sudah, terima kasih Bu. Saya kembalikan. Sudah ya? Apakah ada pertanyaan kembali? Belum. Ya. Sudah. Terima kasih untuk materi pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan diseminasi ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
misalnya saya tidak mau teman saya ada titik, terserah kamu. Dan satu lagi, saya mau teman saya apa? Dengan saya. Saya tidak suka teman saya ngapain, dan saya mau, saya ingin teman saya seperti apa. Saya tidak suka jika teman saya terserah. Tidak boleh dikatakan di situ. Tidak boleh dikatakan. Ya. Terserah. Sudah. Ini saya tidak mau teman saya bicara dengan keras ketika pelajaran. Saya mau teman saya untuk saya tidak mau teman saya ngomel. Saya ingin teman saya tidak ngomel. Oke. Selanjutnya, saya mau teman saya menghormati guru. Saya tidak suka teman saya belajar. Kamu langsung belajar kan? Saya tidak suka teman saya ribut. Saya ingin teman saya diam. Berarti kalian ingin teman kalian apa? Dengan diam artinya saling menghormati. Saya guys, oke, yang nanya yang pertama, boleh lihat di sini. Saling misalnya temannya itu jadi tidak nyaman. Sedangkan haknya apa? Semua yang
Aku tulis. Aku tulis. Sekarang ada. Ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah. Kita bersama. Wah, bare-bare. Oh, I don't know what they want.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.